Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama The Divorce Insurance? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 8 ya. Tapi sayang sekali, ketika bibir Kijun hampir menyentuh bibir Handul, ponsel Handul berbunyi, sehingga Kijun pun berhenti dan mereka menjadi canggung. Akhirnya, Kijun pun mohon diri lalu berlari pergi. Saat di lift, Kijun bertemu dengan Nare. Nare berkata kalau dia datang untuk memastikan sesuatu. Tapi Kijun memberitahu Nare kalau ini bukan lagi rumahnya dan mengajak Nare untuk pergi minum kopi. Akhirnya Nare tahu tentang situasi Kijun dan Handul yang bertukar rumah. Nare bertanya apakah Kijun dan Handul sedang berpacaran. Kijun menjawab kalau hubungannya dengan Handul tuh masih HTS-an gitulah. Mendengar itu, Nare sepertinya tidak suka dengan jawaban Kijun yang gak jelas seperti itu. Kijun lalu menegaskan bahwa dirinya dan Nare tidak akan pernah bisa bersama lagi. Setelah memastikan itu, Nare pun pergi. Sementara itu, Jeonman muncul di apartemen Kijun dan terkejut saat mendapati Handul yang membuka pintu rumah Kijun. Jeonman akhirnya tahu tentang Kijun dan Handul yang tukaran rumah. Dia juga penasaran tentang hubungan Handul dengan Kijun. Setelah mendengarkan penjelasan Handul, Jeonman senang karena Kijun akhirnya meruntuhkan tembok pertahanannya. Ketika Jeonman dan Nare hendak pulang, mereka tidak sengaja bertemu satu sama lain. Jeonman akhirnya tahu kalau Nare ke rumah Kijun untuk menyelesaikan semuanya. Nare pun mengajak Jeonman untuk minum bersama. Di tempat lain, Woo Seon-hee kesakitan dan tampak melamun di dasar tangga. Papak yang melihat itu malahan dengan kasar menyuruhnya untuk masak. Woo Seon-hee akhirnya menyediakan makanan untuk suaminya itu. Tapi makanannya terasa hambar dan Papak memarahinya. Sebagai tanggapan, Woo Seon-hee menyuruh Papak untuk mulai membumbui makanannya sendiri mulai sekarang. Karena mereka kan sudah bercerai. Malam itu, Kijun dan Handul pun teleponan. Handul dengan tenang menanyakan tentang perkataan Kijun sebelumnya, di mana Kijun udah gak mau ada di zona HTS-an. Handul menyatakan kalau dia juga merasakan hal yang sama. Kijun tentu senang mendengarnya. Dia berkata kalau mulai sekarang, dia akan mempelajari lebih banyak tentang Handul, dan mereka pun tersenyum. Intinya sih, keduanya gak pengen gagal lagi lah ya. Di luar, Jeonman dan Nare minum bersama, dan bergosip tentang situasi Kijun dan Handul, menganggap mereka seperti anak kecil. Namun Jeonman mengklaim kalau mereka hanya berhati-hati aja. Nare lalu mengaku bahwa ia ternyata hanya menyimpan dendam terhadap Kijun, bukan penyesalan ataupun cinta yang tersisa. Jeonman tentu senang dengan hal ini dan menganggapnya manis. Mereka pun melalui malam itu dengan mendengarkan musik bersama. Keesokan harinya, Handul berniat pergi untuk menemui Woo Seon-hee lagi. Tapi Handul menemukan Woo Seon-hee di sekitaran kantor, dan Woo Seon-hee meminta tolong kepada Handul. Di tempat lain, Nare menelepon CEO Jong dan menanyakan tentang persetujuan perusahaan Tiongkok dan meminta CEO Jong untuk memeriksa hal ini. Tetapi CEO Jong berkata kalau dia akan membahas hal ini nanti, karena ternyata CEO Jong sedang bertemu Jong Sin dong. Kembali ke Handul, dia akhirnya mengajak Woo Seon-hee untuk minum kopi bersama. Di sana, Woo Seon-hee mengungkapkan alasan sebenarnya kenapa dia ingin bercerai dari suaminya. Selanjutnya, Ah-yong menemui Wung-sik. Ah-yong ingin merencanakan layanan menari untuk Woo Seon-hee dan Papak. Wung-sik lalu mengidakan agar mereka memilih tarian waltz saja, karena tarian itu cocok untuk lansia. Ah-yong kemudian mulai membuka pembicaraan. Dia berkata kalau dia nggak tahu apa itu kebahagiaan. Katanya menikah itu bisa melipat gandakan kebahagiaan. Tapi setelah Ah-yong bekerja di asuransi perceraian, dia makin merasa kalau hal itu tidak benar. Lalu Ah-yong bertanya-tanya apakah dirinya akan kesepian jika melajang. Wung-sik menjawab kalau dirinya bisa membuat Ah-yong merasa tidak terlalu kesepian. Dan Wung-sik ingin berada di sisi Ah-yong jika Ah-yong membutuhkan seseorang untuk bersandar. Ah-yong tersentuh, tetapi menganggap Wung-sik tukang merayu. Ah-yong pun berniat untuk pergi tapi dia tersandung dan hampir terjatuh. Saat itulah Wung-sik menangkapnya, yang mengarah ke momen yang manis di antara mereka berdua. Kembali ke kasus Woo Seon-hee. Jeonman dan Kijun menututi Papa yang sedang pergi menuju ke rumah Bu Choi. Jeonman dan Kijun yang melihat hal ini tentu sangat terkejut. Apalagi Papak sampai masuk ke dalam rumah Bu Choi. Akhirnya Kijun dan Jeonman pun turun dari mobil dan mencoba mengintip ke dalam rumah Bu Choi. Namun gak beberapa lama kemudian, Papak bersiap untuk pergi dari rumah Bu Choi. Tapi sayangnya Papak terjatuh. Dan Kijun berserta Jeonman bergegas menolongnya. Tentu saja Papak berterima kasih atas pertolongan mereka. Tapi Papak bingung siapakah kedua pria tersebut. Kemudian Kijun berserta Jeonman masuk ke dalam rumah Bu Choi untuk berbicara dengan Papak. Semuanya jadi jelas, karena ternyata hubungan Papak dan Bu Choi hanyalah sekedar bertransaksi aja. Jeonman dan Kijun lalu menjelaskan kalau mereka berdua ini dari asuransi perceraian yang dibeli oleh istrinya. Mendengar itu, Papak langsung sedih dan dia pun menangis. Kembali lagi ke Handul.
Ternyata Woo Son-hee menderita demensia, dan karena itulah dia bersikeras untuk bercerai. Woo Son-hee tidak ingin nantinya dia menjadi beban untuk suaminya. Jadi lebih baik baginya untuk bercerai aja sekarang. Dan kemudian meminta tolong kepada Han-dul untuk memberikan kompensasi dari asuransi perceraiannya kepada suaminya. Han-dul meyakinkannya bahwa Woo Son-hee bukanlah beban keluarganya. Sedangkan Papak terungkaplah kalau selama ini dia udah tahu istrinya menderita demensia. Jadi Papak mulai mencari mesin jahit untuk diberikan kepada istrinya. Nah, Papak beli mesin jahit itu dari Bu Choi. Jadi dulu Woo Son-hee menjual semua barangnya termasuk mesin jahit miliknya untuk membantu Papak menempuh pendidikan. Jadi sekarang setelah sukses menjadi dokter, Papak ingin membelikan istrinya mesin jahit itu. Papak bahkan menulis semua hal yang akan dia lakukan untuk istrinya itu. Melihat kesungguhan hati Papak, Jongman dan Ki-jun pun terharu. Dan mereka mengatakan kalau Papak belum terlambat untuk rujuk kembali dengan istrinya. Namun ada satu hal lagi yang ingin dilakukan Papak untuk istrinya, yaitu pindah ke rumah baru. Namun ia tidak pernah punya waktu untuk mengurus kepindahannya. Apalagi semua anaknya ada di Amerika. Kemudian Papak meminta tolong kepada Jongman dan Ki-jun untuk membantunya pindahan. Lalu mereka berdua pun setuju. Malam harinya, seluruh tim asuransi berkumpul dan melaporkan hasil temuan mereka hari itu kepada Dae-bok dan Nare. Tapi nggak sampai di sana. Jongman memberitahu tim kalau besok ada misi baru bagi mereka semua. Ya benar, misi pindahan rumah. Keesokan harinya, seluruh tim mendatangi rumah Papak. Ung-sik juga ada di sana untuk membantu Ayong. Dan mereka semua pun mulai berkemas. Saat mereka sedang memindahkan barang-barang, mereka menemukan selimut mewah yang memang dibelikan Papak untuk istrinya. Mereka juga menemukan buku harian Woo Son-hee untuk Papak. Dengan segera, Ayong dan Han-dul memberikan buku itu kepada Papak. Ternyata isi buku itu penuh dengan resep, agar Papak nggak kesulitan saat dia nanti hidup sendirian. Nggak hanya itu, ada juga amplop-amplop yang berisi uang. Uang itu Woo Son-hee sisihkan untuk acara mendatang seperti ulang tahun suami dan anak-anaknya. Melihat itu semua, Papak pun kembali menangis dengan sedihnya. Setelah pindahan selesai, Papak mengajak istrinya ke rumah baru mereka yang berada di lantai dasar. Papak mengatakan, pasti susah kan selama ini naik turun tangga? Sekarang udah nggak perlu lagi. Saat mereka memasuki rumah itu, Woo Son-hee sangat gembira melihat betapa bagus dan barunya keadaan rumah tersebut. Apalagi ketika Papak menunjukkan mesin jahit yang telah dia beli sebelumnya. Woo Son-hee sangat merasa terharu atas tindakan Papak ini. Dia bahkan langsung menggunakan mesin jahit tersebut. Saat Woo Son-hee menjahit, Papak mulai menyetel musik dari piringan hitam. Dan Papak juga belajar cara membuat makanan dari buku harian yang udah Woo Son-hee tuliskan. Karena Woo Son-hee dan Papak nggak jadi bercerai, tim asuransi akhirnya merayakan tingkat perceraian 0% selama 6 bulan dengan makan malam bersama. Tentu saja ini harus dirayakan, karena berarti mereka bisa meluncurkan produk asuransi perceraian mereka. Di saat semua orang bersenang-senang dengan hati yang hangat, tiba-tiba Nare muncul dan mengumumkan kepada mereka bahwa mulai hari ini, tim asuransi perceraian dibubarkan. Aduh, selalu ada-ada aja deh ya. Tapi seneng banget, akhirnya pasangan lansia itu nggak jadi bercerai ya, sahabat tonton. Saksikan kelanjutan drama ini minggu depan ya. Sampai jumpa.